Kebijakan mengenai kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kembali menimbulkan sorotan tajam. Isu ini muncul di saat ekonomi nasional masih berhadapan dengan inflasi bahan pokok, harga energi yang tidak stabil, serta defisit anggaran negara yang cukup besar. Pertanyaan yang wajar pun bermunculan, apakah tepat menambah tunjangan pejabat negara ketika rakyat sendiri masih bergulat dengan beban ekonomi yang berat? Tajuk ini ingin menegaskan bahwa kenaikan tunjangan DPR tidak hanya soal etika, tetapi juga persoalan ekonomi yang berkaitan langsung dengan keadilan alokasi anggaran negara. Inilah yang akan kami bahas dalam tajuk APBN Tersedot, Rakyat Sengsara. Bersama saya Dita Olesandra. Ekonomi Indonesia saat ini masih dalam tahap pemulihan. Pandemi telah meninggalkan jejak panjang pada dunia usaha, terutama pada sektor kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas dengan menggelontorkan subsidi energi dan menjaga harga pangan agar tetap terjangkau. Namun, beban fiskal negara semakin besar karena pemasukan dari pajak belum sepenuhnya pulih, sementara pengeluaran justru meningkat. Dalam kondisi seperti ini, keputusan menaikkan tunjangan DPR hanya akan membebani keuangan negara. Belanja negara memang perlu dilakukan, tetapi alokasi seharusnya diarahkan pada kebutuhan yang produktif. Dana tambahan yang dialokasikan untuk tunjangan DPR sebenarnya bisa dialihkan untuk memperkuat sektor pertanian, pendidikan, atau layanan kesehatan. Jika dialokasikan ke sektor-sektor tersebut, maka manfaatnya akan lebih luas, sehingga memberi efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita perlu mengingat bahwa APBN merupakan instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian. Belanja negara yang bersifat konsumtif, seperti tunjangan pejabat, tidak memberikan multiplier efek yang signifikan. Berbeda dengan belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur atau dukungan modal bagi UMKM yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Maka, menaikkan tunjangan DPR justru mengurangi kesempatan rakyat untuk memperoleh manfaat dari belanja negara. Selain aspek fiskal, kebijakan ini juga menimbulkan masalah keadilan sosial, sebab jurang antara penghasilan pejabat dan penghasilan rakyat kecil akan semakin melebar. Rakyat yang harus mengencangkan ikat pinggang demi membeli kebutuhan pokok tentu akan merasa tidak adil melihat wakil mereka mendapatkan tambahan tunjangan. Apakah adil jika di satu sisi pemerintah meminta rakyat berhemat, tapi di sisi lain pejabat justru menambah kenyamanan hidupnya? Lebih jauh, dampak dari keputusan seperti itu tidak hanya terlihat pada angka-angka ekonomi, tetapi juga pada psikologi sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara bisa menurun karena publik merasa wakilnya tidak menunjukkan empati. Tajuk ini memikirkan bahwa legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh kinerja, tetapi juga oleh sikap moral dan mengambil keputusan. Dengan menaikkan tunjangan, DPR seolah mengirim pesan bahwa kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap simbolisnya. Walaupun secara nominal, kenaikan tunjangan DPR mungkin kecil dibandingkan total APBN. Namun simbol yang ditimbulkan sangat besar. Kenaikan itu memberi kesan bahwa pejabat politik lebih cepat menuntut kesejahteraan untuk dirinya sendiri dibandingkan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Bukankah seharusnya wakil rakyat memberi contoh pengorbanan dan kedisiplinan fiskal, bukan malah menambah beban negara? Oleh karena itu, tajuk ini menegaskan bahwa kenaikan tunjangan DPR bukanlah kebijakan yang bijak. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, setiap rupiah anggaran harus digunakan secara adil dan produktif. DPR seharusnya menunjukkan empati kepada rakyat dengan menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan tunjangan. Anggaran tersebut lebih tepat digunakan untuk memperkuat sektor ekonomi rakyat, menjaga harga bahan pokok, atau memperluas bantuan sosial. Kebijakan fiskal yang bijak adalah kebijakan yang mengutamakan rakyat banyak.
bukan hanya segelintir pejabat. Dengan begitu, negara dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Tajuk ini percaya, wakil rakyat seharusnya menjadi teladan dalam pengelolaan anggaran negara, bukan menjadi bagian dari beban tambahan. Kenaikan tunjangan DPR jelas bukan langkah yang tepat bila ditinjau dari sisi perekonomian, saat APBN masih dibayangi defisit dan rakyat menghadapi harga pangan serta energi yang tidak menentu. Seharusnya setiap anggaran diarahkan pada sektor produktif yang memberi manfaat luas. Belanja negara yang bersifat konsumtif, seperti tambahan tunjangan pejabat, tidak memberikan efek berganda yang signifikan bagi pertumbuhan. Sebaliknya, pengalihan dana ke pertanian, pendidikan, kesehatan, maupun UMKM akan memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Alokasi yang tepat sasaran tidak hanya membantu menjaga stabilitas harga, tetapi juga mempercepat pemulihan pasca pandemi, meningkatkan daya beli, dan membuka lapangan kerja baru. Inilah esensi kebijakan fiskal yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Kini, pilihan ada di tangan DPR. Apakah menggunakan APBN sebagai instrumen pembangun yang produktif atau sekedar menambah beban negara untuk kepentingan pribadi? Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekedar janji. Dari studio kami, saya, Dita Aulia Chandra. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.